Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan dan izin yang diberikannya kepada kita semua sehingga kita dapat mampu untuk menghadiri majelis ilmu yang kesekian kalinya, yang kalau tidak salah dalam bab nikah ini sudah sampai ke pertemuan 52. Ya Pak Agus ya. Artinya kita sudah setahun bicarain soal nikah. Sampai Zuriani udah 52 pertemuan. Berarti setahun, 52 minggu kan 1 tahun. Ya. Semoga Allah rahmati semuanya dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasalah terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada keturunannya, kepada istri-istrinya dan kepada sahabatnya semua, dan kepada kita semua yang senantiasa mengusahakan untuk istiqomah sampai di akhir hayat kita. Saya ingin kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini selama ini di Jumat malam ini adalah salah satu usaha kita untuk mengurangi dosa-dosa kita sebetulnya. Ya, karena hadis-hadis yang sahih mengenai mencari ilmu kan ujungnya Allah mengatakan pada malaikat, saksikan malaikat, aku ampuni semuanya di majelis itu kan gitu. Ya, jadi kita kalau kita udah biasa istighfar setiap hari setiap hari kita juga pertebal lagi mohon ampun kita dengan cara datang ke majelis taklim. Karena siapa-siapa yang datang ke majelis taklim itu pasti ujungnya golnya diampuni oleh Allah. Apalagi kalau membaca di akhir majelis itu kafaratul majlis, lebih lagi akan diampuni oleh Allah. Semoga kita termasuk orang yang diampuni, sehingga ketika kita diampuni, kita diambil nyawa kita, tidak ragu lagi kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni. Fadkhuli fi ibadi, dan pada akhirnya nanti wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, udah deh, apa-apa yang baik itu segera aja. Dengan kata-kata as-sabiqu ya, atau sabiu atau fafirru, berlarilah, bersegeralah, berlomba-lombalah. Jadi untuk kebaikan itu nggak boleh kita santai. Cari ilmu juga begitu. Kayaknya ada yang buru-buru yang kita mesti lakukan untuk cari ilmu ini. Apa itu? Seolah-olah kita akan mati besok gitu. Ya, jadi nggak boleh kita nyantai aja, nggak boleh. Kita harus pengen buru-buru paham gitu. Ya. Jadi begitulah kira-kira. Sebab kenapa kita buru-buru mesti cari ilmu? Ilmu ini Allah akan hilangkan dari muka bumi. Gimana caranya? Kata Rasulullah, innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari seseorang dengan sekali cabut. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah akan cabut ilmu dari dunia ini dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau ulama-ulama udah bermatian ini, gantian mati nih, itu tanda bahwa ilmu akan hilang dari muka bumi. Nah kalau kita nggak buru-buru cari ilmu, habis ilmu itu. Bisa cari ilmu karena kata Rasulullah, setelah ulama diwafatkan, maka hatta idza lam yubqi alima, sampai orang-orang tuh nggak nemuin lagi orang alim, ittakhazan nasu ru'usan juhala.
maka orang akan mengangkat seseorang jadi pemimpin, seorang yang bodoh. Fasu'ilu, dia ditanya, fa'atfa'u, dia berfatwa, tapi bighairi ilmi, tanpa ilmu. Ya kan? Maka fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Jadi kita ini harus lomba-lomba nih. Ini jangan-jangan ini zaman akhir ini. 234 kiai kan mati tahun 2020. Termasuk Maimun Zubair. Dan hari ini ada dua kan, Syekh Ali Jaber dan Habib Abdurrahman Assegaf. Jadi itu cara Allah untuk mengangkat ilmu. Dan ilmu yang terakhir diangkat adalah faraid, ilmu waris. Jadi Bapak udah bener, datang kemari udah bener. Dan jangan gampang-gampang untuk ninggalin majelis, Pak. Pak Agus kemarin bilangnya, kalau sakit-sakit dikit datanglah. Karena begitu kita datang, derajat kita di sisi Allah menjadi orang yang tidak berdosa dan menjadi tambah ilmu, walaupun sedikit yang dipahami gitu. Jadi itu seruan saya, kita mesti nafsu kalau nyari ilmu ini, ya, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak bodoh dalam agama ini. Itu dari pembukaannya. Jadi Allah walaqi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya ilmu akan diangkat oleh Allah dengan cara mewafatkan orang yang ahli ilmu. Sampai nggak ada lagi orang yang kita temukan orang alim, maka kita angkat orang ini. Ya udah kamu sekarang yang ngajar. Padahal dia juhala, kata Rasulullah, bodoh. Lalu ditanya dia, bagaimana hukumnya begini? Oh boleh. Fasu'ilu fa'atwa'u, ya. Jadi jangan sembarangan. Justru kita berusaha untuk semua ini jadi ulama sehingga ilmu masih tetap ada. Amin. Ya. Hari ini kita masuk ke dalam bab 2 dari zikir dan doa, yaitu persamaan zikir dan doa. Persamaan zikir dan doa itu ada 4. Pertama, zikir dan doa sama-sama termasuk kalimat thayyibah. Artinya kalimat yang baik. Zikir dan doa sama-sama termasuk kalimat thayyibah. Nomor 2, persamaannya, satu kalimat ada yang disebut dia zikir, tapi dia juga doa gitu. Jadi satu kata atau satu kalimat seringnya disebut oleh para ulama, oleh nabi segala macam, dia zikir, tapi dia doa juga. Jadi akhirnya persamaannya jelas gitu ya. Yang ketiga, zikir dan doa sama-sama dikerjakan dengan lisan. Oke. Dan yang terakhir, zikir dan doa sama-sama ditujukan pada Allah. Nah, nanti kan ada golongan yang menyimpang. Dia doa bukan kepada Allah, berarti dia bukan. Artinya dengan keempat persamaan ini, maka layaklah zikir itu disebut doa, doa juga disebut zikir, gitu loh. Nyambungnya di mana ntar kita bahas, ya. Kemarin kita ada 18 hadis loh. Hari ini juga ada 18. Tapi saya bagi 2. Jadi kalau ntar sampai 9 udah gak kuat, kita terusin minggu depan. Kalau kuat 18 ya, yuk kita terusin, gak ada masalah. Makanya saya bagi dua rombongan nih hadisnya. Satu dulu saya lempar nanti, ya. Oke, kita kembali lagi ke persamaan zikir dan doa, apa doa dan zikir, ya. Mari kita sama-sama membahas surat Ibrahim. Buka surat Ibrahim ayat ke-24. Ya. Jadi persamaan yang pertama sama-sama termasuk kalimat yang baik. Oke, kita lihat.
Udah ketemu ya semua? Saya bacakan per kalimat dan saya akan terjemahkan maknanya ya. Alam taro kaifa daraballahu masala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Lihat. Berapa Pak? 24 Pak. Udah ketemu? Alam taro kaifa daraballahu masala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Akarnya kuat. Ya kan? Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Ini ngomongin apa ini? Kata para mufasir, kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah memberi perumpamaan kalimat thayyibah, ya, la ilaha illallah, itu sebagai pohon yang kuat, yang kalau kita ucapkan maka akarnya kuat nih pohon nih. Kita punya dasar akidah yang kuat gitu loh. Ngerti ya? Tauhid yang kuat. Terus cabangnya sampai ke langit. Tuh kalimat nyampe ke Allah. Sampai sini paham? Nah, beberapa ulama kemudian menyimpulkan bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah itu terdiri dari 3 yang nyampe ke Allah ini. 3, yaitu 1 niat, 2 zikir, 3 doa. Yang basicnya la ilaha illallah tuh niat, zikir, doa. Dia selalu sifatnya apa? Ketika diucapkan itu seperti pohon yang kuat akarnya. Niat itu kaitannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. La ilaha illallah kan itu kan intinya ikhlas. Apapun ikhlas. Udah kuat dia, ketanam di bumi ini, di dirinya. Kemudian niat apa? Sampai dia ke atas langit, sampai ke Allah. Ngerti maksudnya? Nah, jadi zikir dan doa dan niat udah kita nggak usah bicarakan. Itu kenapa no? Bagus kenapa? Apa tuh? Dengerin, makanya supaya paham ini ayat ini, supaya kita akhirnya masuk ke dalam zikir. Zikir dan doa termasuk kalimat yang baik yang terhujam dalam diri kita, kalau kita ucapkan, kita lakukan gitu, dan nyampe pada Allah. Paham sampai sini? Selain itu, dia juga dapat feedback dari Allah. Lihat di ayat selanjutnya. Ya. Tu'ti ukulaha kullahin. Kullahin itu setiap waktu. Biizni rabbihim. Pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan isi Tuhannya. Jadi kalau kita bicara niat ikhlas lewat lisan, bicara zikir dan bicara doa, setiap waktu dapat langsung buah dari Allah. Paham? Inilah kalimat thayyibah ini yang menyatukan zikir dan doa sama. Sama jenisnya. Dia menghujam dalam diri kita, lalu ke Allah dikasih ganjaran sama Allah. Jadi Bapak setuju nggak? Kalau kita niat ikhlas lillahi ta'ala dikasih pahala, betul? Betul. Kalau kita zikir dengan basic ikhlas lillahi ta'ala dikasih pahala, betul? Kalau kita doa dengan ikhlas lillahi ta'ala dikasih pahala, betul? Nah, Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat itu seperti itu, seperti pohon yang kuat gitu. Sebaliknya, di luar niat zikir dan doa dianggap kalimat yang jelek. Di ayat selanjutnya, di ayat 26. Wa masalu kalimatin khabisah, dan perumpamaan kalimat yang buruk, ya, kasajaratin khabisah, sama dengan pohon yang buruk. Ya kan? Ijtutsat min fawqil ardi, akarnya udah dicabut dari permukaan bumi. Ya. Malaha min qoror, nggak ada tegak sedikit pun. Orang yang ada niat ikhlas, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, doyong Pak, nggak ada dasar hidupnya.
Kering, nggak ada dasar, terombang-ambing dengan situasi dunia, macam orang rambut dicat-cat segala macam tuh, kayak begitu, ya. Bukannya apalin Quran, rambut dicat, buat apa ya kan gitu? Nggak ada guna, ya kan? Karena ngecat rambutnya pada waktu libur 3 kali. Libur 3 kali tuh nggak tahu bener. Akarnya doyong, akarnya. Harusnya bawa aparat ya. Oke, nah 3 ayat ini menunjukkan bahwa kita itu punya bargaining position dengan Allah lewat lisan kita. Cukup kita bilang aja, ya Allah, hamba niatkan nazar misalnya, niatkan nazar diri hamba ini ngerjain sunnah, puasa sunnah 7 hari berturut-turut misalnya gitu, sunnah yang jadi wajib gitu, niat itu diganjar apa nggak sama Allah? Diganjar nggak? Baru niat, namanya alhammu, niat yang belum dikerjakan aja udah diganjar. Ikhlas lillahi ta'ala, jangan ngomong di masjid, perhatian saya akan puasa 7 hari karena Allah, enggak, itu udah lain. Satu. Kedua, terus kita bilang aja sama Allah, la ilaha illallah, diganjar apa enggak? Malah kalau kita bilang sebelum mati langsung surga kok ganjarannya. Yang ketiga kita bilang Allahumma, ya Allah, cukup Allahumma aja, diganjar enggak? Nah, Allahumma atau la ilaha illallah termasuk zikir dan doa enggak? Wah, karena menyeru, karena memanggil, ya kan? Doa karena menyebut nama Allah, gitu. Paham ya? Jadi ini kalimat kita yang punya bargaining position dengan Allah, punya posisi tawar dan sekaligus pula jadi senjata vertikal kita ke atas. Coba sekarang Bapak mau berkomunikasi sama Allah, saya tanya melalui apa? Kan cuma melalui zikir, doa dan niat. Sholat, iya sholat kan termasuk doa dan zikir juga. Iya kan? Paham ya? Jadi sehari-hari kita tuh akhirnya disuruh nyambung sama Allah. Zikir kita, doa kita, niat kita aja terus niat. Kita ngomong nih sama Pak Ino, no, nanti kalau saya punya rezeki, saya niatkan saya kasih kamu. Ya buat kamu modal. Karena Allah, kamu jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Baru niat begitu Allah udah jawab. Wah, saya kasih kamu pahala gitu. Ya, jadi zikir dan doa adalah merupakan kalimat yang baik. Itu kalimat vertikal. Allah tutup nih ayat dengan ayat selanjutnya yang juga menegaskan lagi. Lihat. Yusbitullahu allazina amanu bil qauli sabit. Ya, yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh. Apa tadi ucapan teguh? Niat, zikir dan doa. Di dunia, fit dunia, maksudnya waktu kamu di dunia hidup ini, kamu kan sering komunikasi sama Allah jadinya. Begitu kamu mau diambil nyawanya, ucapan teguhnya apa? La ilaha illallah. Di dunia, wal akhirah, di akhirat dapat kamu semua efeknya. Juga fit dunia ini kata ahli tafsir, ya, mufasir macam Ibnu Jarir segala macam. Ini adalah omongan ke atas dan omongan ke horizontal. Jadi kalau orang udah biasa zikir sama doa, dia juga mesti ada omongan yang baik kepada manusia lainnya. Makanya diteguhkan di situ. Lalu Allah tutup dengan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi kita ini yang di ruangan ini sekarang adalah orang pilihan yang dipesan sama Allah. Kamu ngomong sama saya pakai kalimat thayyibah. Dan kamu ngomong sama orang lain pakai kalimat thayyibah, tapi namanya bukan kalimat thayyibah. Namanya qaul, perkataan.
Nah, perkataan untuk orang lain yang serupa dikasih pahala ada 7. Ada qaulan syadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan sakila. Terakhir ada itu semuanya. Artinya dasarnya tetap pakai kalimat thayyibah. Nah, kaulan-kaulan yang 7 ini disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Paham ya? Itu semua disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, zikir, doa adalah kalimat thayyibah. Di dunia buahnya untuk bisa ngomong sama orang, dasarnya itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat dulu yang 7. Mau dibahas nggak yang 7? Yang qaul. Modal kita untuk dakwah itu ada 7 qaul. Pertama adalah qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Perkataan yang benar. Tapi bukan hanya benar, ternyata benar itu nggak ada dustanya. Dasarnya dari dalil gitu. Nggak ada bohongnya gitu. Yang kedua, qaulan baligha. Perkataan yang menusuk ke dalam hati, yang membekas pada jiwa. Jadi ini sebetulnya teknik aja. Qaulan baligha. Coba buka ayatnya. Surat An-Nisa ayat 62 dan 63. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yakhlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang-orang munafik itu, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Jadi kalau orang munafik itu udah kena musibah, dia datang lagi ke kita dengan nyerah, dengan berkata, kita sama kamu kok. Hanya kebaikan yang kita inginkan. Allah buka rahasianya di 63. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa dalam hatinya. Ya, maka Rasulullah disuruh fa'rid anhum, berpalinglah kamu. Wa ismuhum, dan berikanlah mereka nasihat. Wa qalu lahum fi anfusihim, dan katakanlah pada mereka qaulam baligha, yaitu perkataan yang membekas dalam jiwa. Kayak kita ini lagi nasihatin orang gitu loh. Pak Tom lagi nasihatin anaknya. Kamu ini di dunia ini cuma sebentar. Bentar lagi kita mati sama-sama. Janganlah kamu berbuat maksiat. Itu membekas loh. Jadi, nah Bapak tekniknya masing-masing lah. Ya. Nah itu dasarnya apa? Dasarnya pakai zikir dan doa. Jadi kita ngomong di dunia ini ternyata nggak boleh kalau ngomong yang lain selain zikir dan doa. Ya, itu untuk pengetahuan aja. Lalu selanjutnya ada qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Qaulan layyina, perkataan yang lembut. Qaulan maisura, perkataan yang lembut dan sangat mendalam gitu. Terakhir qaulan sakila, perkataan yang berat. Ya itu nanti gampang lah. Itu kan nggak masuk dalam kurikulum kita. Intinya tadi ada kalimat thayyibah, zikir dan doa sama-sama sebagai kalimat thayyibah. Ya, sebagai kalimat yang baik yang menghujam di dalam diri seorang beriman. Kalau dilakukan pasti dia akan teguh dalam agamanya dan tujuannya ke langit dan diganjar pula oleh Allah. Jadi persamaan pertama itu. Oke? Sehingga dengan dasar itu maka kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa tidak ada satupun kalimat yang dikeluarkan oleh orang nih, oleh manusia yang berguna baginya kecuali cuma 2 hal. 1, amar ma'ruf nahi mungkar. 2, zikir. Doa masuk dalam zikir sekarang nih ya. Lainnya bahaya.
Ngomong kalau nggak pakai zikir nama Allah atau doa atau nggak amar nahi mungkar, pasti bahaya buat dirinya. Ya, kita lihat dulu hadis nomor 1. Ya. Kalau bagiin, makasih. Ngawur. Pasti ngawur Pak, udah pasti ngawur. Orang pendakwah tuh disetel supaya omongannya Propaganda, kampanye segala macam. Selalu dalil. Terima kasih Aban. Aduh, koran-koran. Ya, lihat hadis nomor 1. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda. Ya, apa sabda Nabi? Kullu kalami ibni Adama alaihi lalah. Setiap perkataan anak cucu Adam berbahaya baginya. Enggak bermanfaat untuknya. Illa kecuali amru bima'rufin au tanhu 'anil munkar au zikrullah. Jadi setiap perkataan kita ini bahaya, enggak manfaat sebetulnya. Terkecuali kita ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Dakwah itu apa? Dan zikrullah, zikir. Itulah persamaannya antara doa dan zikir. Kalimat thayyibah yang sama-sama bermanfaat, menghindari bahaya. Yang nggak setuju angkat tangan, yang mau protes. Ya. Itu pula kemudian untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah perlu ilmu. Ketika ilmu dan zikir disandingkan, maka Rasulullah bilang lagi, dunia semua terlaknat kecuali orang yang zikir dan ahli ilmu. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya kan? Apa sabdanya? Ad-dunya mal'unatun, mal'unum ma fiha. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada dalamnya. Illa kecuali zikrullah wa mawalah, zikir dan yang berkaitan dengannya, segala macam lah pokoknya. Wa aliman wa muta'aliman. Orang kalau udah di posisi zikir pada Allah atau yang berkaitan dengan zikir ini seperti doa, salat, kemudian dia juga belajar di majelis ilmu untuk dakwah, aman. Terhindar dari laknat Allah. Jadi makanya saya bilang, Bapak pas di sini udah. Jangan pindah-pindah, Pak, di sini aja. Ya? Hah? Ya, yang lu mati 94, masih lama kan. Udah sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan atau protes dulu? Silahkan. Bicara di luar agama tadi itu, Iya. kalimat thayyibah. Iya. Misalnya seorang guru dia mengajarkan bukan agama, Iya. dia mengajarkan ilmu matematik, Ah. ilmu apa, Iya. itu bagaimana? Iya. Dia Sia-sia apa? bukan sia-sia. Karena gini, innamal ilmu bita'alumi. Ya, ilmu itu hanyalah ilmu itu dipelajari gitu. Tapi ilmu dibagi oleh ulama 2. Ilmu yang menyangkut kepentingan dunia, hajat dunia, dan ilmu akhirat. Dan yang paling utama adalah ilmu akhirat gitu loh. Ilmu dunia boleh dipelajari sebagai fardu kifayah, ya kan? Silakan aja ngajarnya. Tapi pengajarnya hendaknya mengingatkan murid-muridnya kepada Allah selalu gitu loh. Biologi, ini nggak ada yang bikin kecuali Tuhan ini gitu, macam begitu. Jadi tetap dimasukin zikrullah. Kalau enggak udah sesat. Kalau enggak pasti sesat. Iya. Ya. Dah. Ya. Ini ya mengenai perkataan la ilaha illallah. Ya. Nah itu setiap orang yang meninggal jalankan makam mau kubur itu selalu di la ilaha illallah
betul apa, waktu itu saya mendengar kan, ya maaf ya kata bid'ah atau apa namanya tidak ada hadisnya tidak apa karena apa itu untuk orang yang hidup. Iya, jadi Bapak kan nanyakan hukumnya kalau nganter mayat baca la ilaha illallah bagaimana? Kalau komentar saya pertama begini, jangan cepat-cepat mencela zikir. Ya. Orang berkata la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, betul? Iya. Oke, satu. Kedua, ada nggak dalil yang kemudian jelas-jelas melarang? Ternyata ada. Rasulullah berkata jangan ribut. Kalau ngangkut jenazah itu jangan ribut. Diem saja, gitu. Kenapa? Mengganggu ruhnya dia. Udah jelas. Jadi bukan mengeruhnya. Kan ruhnya ada di atas lagi jalan bersama-sama. Udah cukup sampai situ. Jadi jangan mencela la ilaha illallahnya, tapi dia berbuat sesuatu bukan pada tempatnya. Zikirnya mah bener. Zikirnya mah nggak boleh dicela. Kayak gitu aja. Tapi bukan bid'ah, nggak sampai bid'ah itu. Karena perkataan la ilaha illallah kan bukan bid'ah. Bukan kan? Tidak ada hadisnya gitu. Apa tidak ada apa tidak ada. Nggak, apa? Justru ada larangannya. Ada larangan. Adalah jangan mengeraskan suara ketika mengangkat jenazah. Ya gitu. Nanti bisa dicari selanya. Oh, yang angkat jenazah nggak boleh keras. Kalau gitu yang nggak angkat jenazah boleh dong. La ilaha illallah. Panjang urusannya gitu. Jadi kita bilang aja itu kalau kita tahu hukumnya nggak usah kita lakukan, kita angkat aja dengan diam gitu. Ya, jadi jangan dipermasalahkan hukumnya dulu. Deh. Oke, Pak Tom, ada tanggapan? Di bab yang tadi, yang persamaan pertama bahwa zikir dan doa merupakan kalimat thayyibah yang menghujam di diri kita, mengangkat ke langit, diberi pahala. Ada protes nggak? Apa tanggapan? Ya kalau saya sih pembicaraan atau omongan di luar kalimat thayyibah adalah bahaya. Iya. Tapi ada pembicara termasuk di kategori ini amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini kan bisa juga di luar yang namanya kalimat thayyibah. Iya. Iya kan? Tapi based on kalimat thayyibah. Kan semuanya kan mengajak kepada perintah Allah, menurut perintah Allah gitu. Amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan lakukan yang dilarang Allah, iya kan? Yang baik-baik. Iya, based on kalimat thayyibah pasti. Walaupun kita nggak menyebut la ilaha illallahnya, nggak menyebut kalimat thayyibahnya, tapi amar ma'ruf nahi munkar pasti based on sana. Itu kan fit dunia wal akhirah tadi gitu. Nah, maksudnya kalau amar ma'ruf nahi munkar ini kan lebih apa ya, lebih luas, lebih umum. Karena ada sifatnya motivasi. Iya. Iya kan? Jadi nggak langsung kalimat thayyibah di situ. Nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Iya, tetapi kan base-nya tetap kepada bahwa kita menyuruh orang untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti kan? Nah, bahaya orang kalau ngobrol-ngobrol di satu majelis, ya majelis gaple, majelis apapun di pos hansip tanpa menyebut Allah dan Rasulnya. Ada kan hadisnya? Celaka. Benar-benar ini banget ya. Apa? Di dunia ini kalau kita sedikit ngomongnya namanya Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit agama ya benar-benar ini banget ya, ironis banget. Iya. Padahal yang disuruh itu kan bahwa orang hidupnya harus ada kalimat thayyibah itu. Baik, apa kalau kita lihat surat Al-Ghasiyah ya. Al-Ghasiyah. La tasma'u fiha Lagi ya. Di dalam surga nggak ada perkataan yang sia-sia. Jadi itu di surga aja, kita gimana? Bukan, nggak ada perkataan sia-sia. Di dunia pasti banyak perkataan sia-sia, gitu loh maksudnya. Di surga udah nggak ada perkataan sia-sia lagi, nggak ada celaan, nggak ada apa gitu. Yang ada ya cuman Allah, Allah, Allah. Jadi kita disuruh menghamba sama Allah, nggak boleh kita jadi, ya kan? Dengan begitu kita modalnya adalah lisan, kalimatan thayyibatan, maksudnya adalah zikir dan doa dan niat yang bersih. Kalau ke atas, kalau ke sesama namanya qaulan, perkataan. Tadi tuh amar ma'ruf nahi munkar tuh qaulan lagina, qaulan baligha, qaulan gitu. Udah.
Ntar dibilang soalim lo kan gitu kan. Takutnya begitu. Ironis ya. Ironis. Nah itulah kalau kita mau mendalami zikir dan doa. Begitu kita datang dia mikir itu agama. Agama. Itu lagi deh yang ironis deh. Salah seorang sahabat kita, teman kita, itu malah balikin yang orang udah ngerti agama, dibilang ini orang dunia. Dia pinjem duit. Gue pinjem dong 20 juta. Ntar kembalinya 10 juta aja ya. Gue gak ada tabungan, saya bilang gitu. Kata orang-orang musola, kata Sugeng CS, Pak Haji punya 10 miliar. Gitu. Jadi saya diposisikan di dunia lagi gitu loh. Omongan sia-sia. Saya bilang hoak itu Pak. Hoak. Kalau gitu besoknya kalau gitu saya pinjam 8 juta aja deh. Wah. Gawat nih omongan sia-sia. Kalau nggak kasih gue nggak pinjam, gue minta aja. Masih gopek. Jadi kan artinya kan apabila itu bahaya ya, pertama, kalau kita tidak di lingkaran amar ma'ruf nahi munkar atau kalimat thayyibah, ya kita minggir aja mendingan jauh gitu. Jauhin. Lebih baik jauhin. Loh di Al-Furqan ayat berapa itu? Kita jauhin kok orang-orang yang ngomong jahil sama kita. Kita jauhin. Al-A'raf 199. Iya, dan Al-Furqan bahwa ciri-ciri orang yang menjadi hamba Allah, hamba Rahman adalah ketika ketemu dengan orang jahil yang menyapanya, iya, dia bilang qaulu salama. Ucapkan salam. Sabut. Karena berbahaya. Paling Tapi Bapak juga jangan mengecilkan amar ma'ruf nahi munkar dalam skala besar tadi. Misalnya anak perawan kita mau main-main di malam minggu sampai jam 2 malam, kita larang, nggak ada kata-kata Allahnya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dasarnya kan kita takut dia terjerumus dalam neraka. Begitu loh ya. Jadi selain itu pasti perkataan sia-sia. Nah di sini kalau mau tanya nanti haramnya musik, larinya ke situ. Paham ya? Haramnya lagu. Karena saya tadi saya mengungkapkan lantas maufia lagi. Itu kan terjadi di surga. Iya. Ya kan? Nah, kalau di dunia kita akan temui yang bahaya itu gitu loh. pasti banyak, bukan hanya ditemui. Makanya kita harus tahu menyaringnya gitu. Iya, dengan ini caranya, Iya. dengan kalimat thayyibah. Soalnya Allah udah buka, Allah kasih kesempatan. Kalimat thayyibah tuh kataku, kata Allah, seperti pohon yang kuat akarnya dan ininya menjulang ke langit gitu. Berarti jadi penghuni surga. iya. Nah, sekarang jadi kalau misalnya kita ngomong sama pasangan dengan bahasa Rapos boleh nggak sih? Boleh. 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 Bahasa Rapos. Biasa. Jadi kan ada ekstrim gitu ngomongnya. Iya, sama pasangan sendiri. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu masuk dalam koridor nisaukum harsul lakum fatu harsukum manasitum. Ya, pasanganmu adalah sawah ladang bagimu, kau mau cocok tanam dari arah mana juga boleh. Jadi lisan bilang, ya yang ekstrim kan gitu ya. Yuk kita ini yuk gitu. Nah, boleh, silakan aja. Tapi jangan pakai speaker. Ntar anak denger sama ponakan. Ini kok larinya ke sono. Ya. Itu kan dari kaul yang ketujuh tadi Pak. Iya, itu kaulan baligo, membekas di hati. Tapi ingat loh, suatu saat nanti apabila terjadi perselisihan antara suami istri, itu istri yang membekas di hati kalimat jorok tadi, itu dibuka, laki gua ternyata jorok, rombeng mulutnya, mampus kan? Akhirnya nggak masuk dalam kalimat itu. Jadi tahan dirilah, ya. Ini kan dasar buaya lu. Kurang seru gitu. Orang yang pinter nasehatin amar ma'ruf nahi munkar, pakai pantun ya orang Sumatera. Keteluk sudah, kesiam sudah, ke Mekah saja yang belum. Berpeluk sudah, bercium sudah, menikah saja yang belum. Ustadz kok ahli sastra ya? Dari mana nyomotnya? Iya, dari Gurindam 12, Raja Ali Haji.
Oke, emang ini yang dialami sama mereka. Berpeluk sudah, bercium sudah, menikah saja yang belum. Udahlah, gue tahu loh sekolahannya. Oke, yang kedua, persamaan antara zikir dan doa adalah satu kata biasanya disebut doa, tapi disebut zikir juga. Kadang-kadang. Ayo kita buka dulu sekarang. Saya mau tanya Bapak dulu. Subhanallah itu termasuk doa apa zikir? Alhamdulillah termasuk doa atau zikir? Hah? Alhamdulillah doa. Kalau subhanallah zikir. Kita lihat surat Yunus di ayat 10. Surat 10 ayat 10. Subhanallah tadi apa? Zikir. Oke. Dalam surga kita ntar ngomong begini nih. Ya. Lihat. Orang surga nih ngomong nih. Doa orang-orang surga, dakwahum, doa lo ya, dakwahum fiha dalam surga, subhanaka Allahumma. Doa di dalam surga adalah subhanaka Allahumma. Jadi doa apa zikir? Sama aja berarti. Doa dalam arti menyeru, zikir dalam arti itu persamaannya. Paham? Dakwahum fiha subhanaka Allahumma. Doa-doa orang surga bilangnya subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah. Wa tahiyatuhu fiha salam, dan penghormatan pada orang selama surga, assalamualaikum patom, assalamualaikum patom, amin. Amin. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doanya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah doa apa zikir? Doa di sini. Sekarang kita lihat hadis nomor ke-8. Hadis 8 loh, lihat. Hadis 8. Hadis nomor 8. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah engkau menyebut la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a alhamdulillah. Berarti kalau ini Rasulullah membedakan ceritanya. La ilaha illallahnya zikir, betul ya? Alhamdulillah apa? Alhamdulillahnya doa. Oh, pas sama ayat tadi. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Doa bukan zikir. Padahal sering kita kan zikir alhamdulillah. Itu zikir berdoa. Kalau yang sering tahlilan berarti Pak. Iya. Nah, sekarang lihat hadis nomor 5. Lihat hadis nomor 5. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik ya, ahabbul kalami ilallah, 4 ucapan paling disukai Allah, arbaun, ada 4. 1 apa? Subhanallah. 2 alhamdulillah. 3 la ilaha illallah. 4 Allahu akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu mulai menyebutnya. Jadi ini maksudnya zikir apa doa? Zikir. Tadi ada alhamdulillah, doa bukan? Ya sama, itu persamaan kedua, oke? Ya, paham ya? Dalam konteks yang saya kotakin ini menyebut, ya, menyeru. Dalam konteks itu sama, paham ya? Udah pinter lah. Nah itu nomor 2, persamaan nomor 2 ya. Jadi satu kalimat, satu kata bisa saja dia disebut zikir, bisa saja disebut doa, atau dua-duanya. Jadi kalau ada Pak Tom, saya tanya, saya sekarang berkata subhanallah, saya boleh disebut berdoa nggak? Boleh. Ayo dong Pak, jawab. Boleh. Bersikir boleh juga? Bersikir? Ya alhamdulillah, paham. Jangan kagok ya, jangan kagok, santai aja. Dia disebut, boleh nggak saya berangkatkan bahwa dia disebut subhanallah, subhanallah. Oh, ada Allahumma-nya baru disebut. Dia itu doa. Nanti. Tapi ketika dia sendiri, subhanallah-nya aja zikir. Belum nyampe itu. Nanti ada babnya. Ya. Ini emang habis cat rambut rada error. Belum sampai itu Bang. nanti ada babnya lagi nih. Itu ada gabungan. Iya, tapi juga tetap nggak bisa begitu gitu. Karena nanti Allahumma juga ada sandingannya. Ada domir ka, domir hu, ada ya Rabbi, ya Rabbana.
Walaupun kadang-kadang ya Rabbi dan ya Rabbana udah menyeru ya Tuhanku, ternyata nggak mohon dia. Allahumma kan nanti konotasinya mohon. Ternyata nggak mohon. Ada domir yang namanya, ada domir anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah, Yunus sedang berdoa. Padahal kita lihat mana permohonannya. Yang ada cuman nggak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau, aku yang zalim. Dan di ayat selanjutnya dikabulkan doa Yunus. Loh, tadi kan zikir, kok doa disebutnya gitu? Sama. Gimana? Sama posisi doa dan zikir itu. Ya, ada atau nggak ada permohonan. Tapi itu di bab lain, Bang. Ya, mungkin di bulan Mei kali. Saya udah sampai. Apa, Dek? Sapi Saya melihat sesuatu yang menandakan membacakan subhanallah. Iya. Jadi gini, kalau subhanallah dia disebut dengan berzikir spontan, menakjubkan. Subhanallah. Dia berarti menyebut nama Allah Maha Suci. Dia disebut dengan doa ketika subhanallah dalam maknanya adalah subhanallah, maha suci engkau terbebas dari kesalahan. Aku ini makhluk yang paling salah. Gitu maksudnya. Jadi kita mengikrarkan diri, doa kan itu namanya menyeru pada Allah gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong panjang begitu deh. Melihat ada yang ajaib, aku salah. Allah enggak. Makanya itu kemarin yang namanya ahlu zikri ngomongnya gimana? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, enggak sia-sia kamu ciptakan peristiwa ini. Ya kan? Maha suci Engkau karena Engkau enggak pernah salah. Lindungi aku dari api neraka karena aku yang salah. Aku telah memahami peristiwa ini. Kan gitu. Saya tanya sekarang, orang ngomong itu tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, doa atau zikir? Doa dan zikir, nggak ada permohonannya kok. Itu persamaannya, Pak. Ya, jadi kita gali. Pertama dia adalah dua-duanya sama-sama kalimat thayyibah. Yang kedua, istilah-istilah zikir dan doa dieratkan pada kalimat yang sama. Ya subhanallah jadi doa juga zikir, ya kan? Yang lagi kalau menyebut subhanallah, kan tadi melihat yang menakjubkan. Kalau yang melihat yang tidak menakjubkan, ya kita tidak sengaja jalan kaki di tengah sawah. Karena ada orang mandi tuh, nggak sengaja. Ya, ngelihat. Tadi kita subhanallah ciptaan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Alhamdulillah juga boleh. Ya, sambil merem begini. Terus kita bilang, Pak Haji, melek dikit dong. Lagi kebukaan nih kan gitu kan. Yang diharapin begitu kan. Ada apaan? Lupa dia. Oke, lanjut. Persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, sama-sama zikir dan doa dikerjakan dengan lisan. Sama-sama. Ketika zikir dikerjakan dengan hati, namanya zikir ingat. Mengingat Allah. Ya ingat aja, ingat eling-eling gitu. Tapi kalau dua-duanya ini zikir dan doa sama-sama dikerjakan dengan lisan. Dan jarang dalam Al-Qur'an maupun hadis kalau seseorang disebut sedang berdoa atau berzikir, jarang disebut dengan zikri atau doa, tapi disebut dengan qala, yaqulu. Dia berkata, dia mengucapkan, gitu doang. Artinya berarti umum. Dia mau lagi zikir apa tetap disebut dengan qala. Kita lihat dulu surat Al-Baqarah ayat 156 mengenai orang musibah ini. Lihat dulu ya. 156 ya. Lihat, alladzina idza asabathum musibatun, orang-orang yang apabila dikenakan musibah, qalu, dia berkata kan ya, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan hanya pada kami kembali. Berdoa apa berzikir itu? Ayo dong, yang tegas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa atau zikir? Dia podo wae zikir apa doa. Dia lagi menyeru pada Allah, aku milikmu ya Allah.
Dan aku akan kembali padamu kalau lagi doa. Kalau dia disebut berdoa. Kalau lagi zikir, ya nyebut Allah itu. Menyebut Allah dengan lisan. Inna lillahi. Tauhidnya kencang dunia. Paham ya? Itu. Qalu tapi disebutnya. Qalu. Berdoa. Berzikir. Podo aja sama. Lihat tadi sepertiga. Hadis sepertiga. Qalu. Dicoba ya. Lihat. Dari Anas bin Malik. Bahwa Nabi SAW bersabda. Apabila seorang keluar dari rumahnya, lihat baik-baik, faqala, lalu membaca atau mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yuqalu hinani, malaikat mengatakan padanya, kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan dan pelihara. Sekarang saya tanya dulu. Faqala di sini lalu dia berdoa atau lalu dia berzikir? Bacaannya nih, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Doa apa berzikir? Iya. Dia bisa disebut dengan berdoa, dia disebut berzikir. Berdoa, dia bilang menyerahkan diri pada Allah dan dia menyatakan la haula wala quwata illa billah, berzikir. Nyebut kekuasaan Allah. Aneh ya? Enggak aneh kan? Biasa aja, sama-sama diucapkan dengan lisan dan disebutnya faqala. Artinya nggak membedakan, Rasulullah dan Allah nggak membedakan dalam ayatnya bahwa ini lagi berdoa, ini lagi berzikir. Ya. Itu boleh dibaca beberapa kali. Apa tuh? Ya ini doa Bismillah. Oh, boleh. Nah saya ngantar anak saya nih. Saya sudah baca nih. Sampai mau bensin beli bensin. Setelah lagi baca lagi. Baca lagi boleh. Nggak ada masalah. Kadang-kadang kalau mau juga kita baca terus. Ya, kita lihat lagi surat Az-Zumar mengenai rombongan kita di surga nanti. Amin. Kita di surga. Ya, lihat lagi. Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibuka, wa qala lahum khasanatuha, dan penjaganya berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kesejahteraan atas kamu, dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, masuklah dalam surga dengan kekal di dalamnya. Lalu kita berkata, waktu malaikat ngomong gitu, wa qalu, dan berkata kita nih, amin. Apa kata kita? Alhamdulillahillazi shadaqana wa'dahu wa aurasnal arda, ya, terus natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya, fa ni'ma ajrul alimin. Kita berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Doa apa zikir? Lihat baik-baik ya, doa apa zikir? Disebutnya doa dan zikir. Lalu Muhammad nanti akan melihat malaikat di ars semuanya nih. Lihat di ars selanjutnya. Lihat. Wa tarol malaikatu hafina min haulil ars. Dan kau Muhammad akan melihat malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan urusan di antara mereka, ya, secara adil. Wakila, dan dikatakan, maksudnya malaikat itu mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin. Zikir apa doa? Zikir. Malaikat nyebut-nyebut alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, zikir. Segala puji ke Allah, zikir. Tapi tetap wakila. Kalau tadi, waqalu, sama, doa sama zikir udah sama. Jadi kalau Pak Tom nanti ada acara di rumah siapa, kami persilakan Pak Tom berdoa, doa sama zikir sama. Alhamdulillah, subhanallah, amin. Nanti orang bilang, wah itu nggak bisa, itu sama. Ya. Cuman jangan kelewatan Pak. Bosok ambil zikir. Oh dia bilang Masya Allah.
Loh, zikir lagi tuh. Gitu. Hadis nomor 9. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kamu yang berwudu dengan sempurna, summa yakul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ dulu. Zikir apa doa? Anggap zikir aja, ya kan? Syahadat, ya kan? Terus diterusin, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jangan zikir apa doa? Doa. Minta, ada permohonan. Tapi tetap disebut apa? Summa yakul. Kemudian mereka mengucapkan, berkata, ya zikir, ya doa, ya doa gitu. Ya. Nggak kita lakukan kan tiap habis wudu seperti itu. Ya tanya sama diri sendiri, ya kan? Melakukannya masuk surga. Udah ya Pak. Ada yang mau nanggapin lagi? Silakan. Persamanya baru 3 nih. Apa tadi? Kalimat thayyibah sama-sama. Kedua, satu kalimat bisa disebut dengan zikir atau doa. 3, sama-sama dengan lisan. Mengucapkan, berkata, yaitu berdoa atau berzikir sama. Oke? Tolong elaborate lagi tadi. Apa? Doa subhanallah, antum juga tadi sebut Nabi Yunus doa yang Iya. Di mana tersangkut permohonannya di sini? Makanya kita itu, Ada. saya kan dari awal udah bilang, kita sekarang melihat zikir dan doa dari yang saya kotakin aja. Kadang-kadang dia ada unsur menyebut dengan lisan, kadang-kadang ada unsur mohon sesuatu, kadang-kadang mohon pertolongan, kadang-kadang menyeru, kadang-kadang tidak ada salah satu. Kadang-kadang hanya menyeru saja, menyebut dengan lisan saja, berarti dia paralel dengan menyeru. Kadang-kadang bermohon aja nggak menyebut Allahnya juga. Coba contoh, ada doa keluar dari WC yang pendek sekali, Gufronaka, aku mohon ampun padamu. Gufronak, nggak ada nyebut Allahnya, tapi ada domir K-nya. Gitu. Jadi jangan dipatek di sini bahwa doa itu mesti ada permohonan. Nggak, doa menyeru Allah. Sekarang kita bilang Allah, lagi doa apa lagi zikir? Allah, doa dan zikir. Doa menyeru, memanggil Allah, zikir pula menyebut Allah gitu loh. Jadi jangan dipatok dulu ada permohonan apa tidak. Nanti akan masuk ke bab situ. Sebenarnya pertanyaan sama Bang Aman tadi. Ya, memang dua ini setel. Satu setel aja kayak baju celana. Ya. Kalau ini alamiah, putih, kuning, kayak jagung, browning jagung. Oke. Nah, yang persamaan terakhir sama-sama ditujukan pada Allah. Sama-sama doa dan zikir tujuannya hanya Allah. Tapi perlu diinformasikan dulu sebentar bahwa sebetulnya kita ini hanya dibatasi oleh Allah dan Rasulnya menyebut yang kita tahu, yang kita diberitahu. Padahal kalau kita mau niat betul doa dan zikir nyebut nama Allah, Allah udah batasi. Nggak mungkin kamu bisa. Karena kalimat Allah itu sangat banyak tak terhingga. Kata Allah begitu. Buka surat Al-Kahfi ayat 109. Al-Kahfi akhirnya kan 110. Nah ini 109-nya. Buka 109. Ya, udah ketemu? No, diikutin no. Apain no? Buka Al-Kahfi 109. Udah semua ya? Kul,
Katakan Muhammad, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Seandainya air di lautan semuanya itu ya menjadi tinta, midada itu tinta untuk menulis kalimat Tuhanku. Kalimat itu sifat, nama Allah yang agung, semuanya. Untuk nulis itu, niscaya habislah lautan itu sebelum selesai kalimat Tuhannya ditulis. Meskipun kamu datang lagi tinta sebanyak lautan itu, berapa triliun kubik liter jadi tinta nulis. Bahkan di ayat lain di Luqman disebut bahwa pohon-pohonnya itu patah sebetulnya. Buat kan ini tintanya. Ini pohon ini, semua pohon-pohon di dunia ini jadi itunya, jadi penanya, nggak sanggup. Buka Luqman, surat Luqman ayat 27. Ya, kita lihat. Walau anna ma fil ardi min syajarah. Nah, pohon ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi ini jadi pena dan lautan jadi tinta, ditambahkan padanya 7 lautan lagi setelah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi maksudnya kita ini disuruh zikir sama doa itu terbatas sesuai dengan kemampuan kita yang kita tahu. Makin banyak kita tahu kalimat Allah, makin bagus. Tapi jangan coba-coba kemudian kau merasa hebat gitu loh. Ada yang disembunyikan oleh Allah. Kalimatku nggak ada terbatas. Aku itu nggak bisa kamu bayangkan gitu. Makanya tafsir Jalalain tentang ayat Luqman ini berkata begini. Ini Jalalain apa Marogi ya? Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya perumpamaan ilmu para hamba semuanya dalam ilmu Allah sama dengan setetes air dibandingkan dengan semua lautan. Allah menurunkan firman-Nya sebuah hal ini, yaitu yang tadi, yang tinta itu gitu. Tidaklah mampu seseorang memberikan penghormatan pada Allah, penghargaan pada Allah dengan menyebut semua kalimat itu. Saking Allah sangat sempurnanya dia zat yang menciptakan kita, sehingga menggambarkan Allah tuh nggak habis-habis. Kita hanya dikasih tahu sedikit, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Makanya untuk bisa Bapak mewakili semua Asmaul Husna misalnya gitu ya, semua nama-nama Allah, Bapak baca zikir yang bagus ini ya. Hadis nomor 7. Dari Juwairiyah binti Haris, ini istri Rasulullah ke-6 apa ke-7, Juwairiyah. Ya. Rasulullah SAW berkata padaku, Aku Muhammad telah membaca kalimat mengiringi bacaanmu yang tadi, yang dari subuh sampai zuhur. Jika ditimbang pahalanya dengan apa yang kau baca hari ini, sama beratnya. Jadi kalimat ini cukup berat nanti Pak kalau ditimbang di akhirat. Bunyinya apa? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maha suci Allah dan aku memujinya sebanyak ciptaannya, sejauh ridhonya, seberat timbangan arsnya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya. Saya tanya sekarang sama Bapak, sebanyak ciptaannya, emang kita tahu ciptaan Allah berapa? Makanya kalau kita ngomong begini, pahalanya besar. Mengakui bahwa kita ini gak sanggup untuk meraba Allah ya. Jadi zikir sama doa Bapak walaupun udah banyak, jangan bangga. Allah punya lebih banyak lagi nama yang nggak dikasih tahu ke kita gitu. Dia maha apa gitu ya. Jadi cukup baca zikir ini, insya Allah Bapak sudah berdoa dan berzikir dengan pahala yang banyak. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Kalau Bapak lagi nggak sempat untuk zikir-zikir yang biasanya
Baca ini 3 kali, pahalanya sama dengan Bapak membaca zikir yang biasanya dari subuh sampai dengan zuhur. Karena Juwairiyah melakukan itu. Ya. Tapi jangan dibiasain terus itu, nanti zikir-zikir yang lainnya ketinggalan. Akan sayang. Oke? Hah? Biasa disebut dalam doa ya. Apa? Dalam doa. Iya. Oke, jelas ya. Jadi berdoa itu pasti dilakukan dengan berzikir. Berzikir dilakukan untuk menyempurnakan doa. Akhirnya doa dan zikir sama satu paket. Dia sedang berdoa, dia sedang berzikir juga. Nah, ada perintah bahwa kalau kamu berdoa, pakai zikir. Sebut nama-namaku. Fad'uhu biha. Surat Al-A'raf 180. Ini perintahnya, makanya disebut dengan sama zikir. Lihat. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, yang terbaik, yang teragung. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Saya tanya, menyebut apa itu? Menyebut zikir. Doa, memanggil. Sekarang dalam satu paket disebut Allah punya nama-nama yang baik, maka memanggillah kamu pada Allah dengan menyebut. Maka doa dengan berzikir. Itu paham ya? Jelaskan jadinya bahwa doa dan zikir satu paket. Memanggillah kamu, apalagi kalau ditambah lagi sama pengertian Pak Tom dan Pak Rasman, dan memohonlah kamu. Ayo masuk juga. Tapi memanggil saja cukup. Doa dalam arti memanggil. Jadi misalnya kita sebut aja Allah, ya Allahur Rahman. Berarti Rahmannya masuk menyebut nama Asmaul Husna, Allahnya doa. Allahur Rahim. Gitu. Cukup itu doang. Sudah disebut dengan berdoa dan berzikir. Belum memohonnya itu. Ini kita udah nomor 4 ya? Sudah. Ya, sama kehidupan kemarin. Iya. Udah mulai. Ya. Ya. Makanya Allah punya apa tadi bilangnya? Asmaul Husna. Rasulullah kemudian menantang kita bahwa kalau seorang bisa menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. Ya kan? Hadis nomor 4. Oke, hadis nomor 4 lihat. Apa kata hadis nomor 4? Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya kan? Mi'atun ila wahida. Ya. La tahfazuha ahadun. Tidak akan menghafalnya seorang kecuali dakhalal jannah. Dia masuk surga. Dan dia maha ganjil, menyukai sesuatu yang ganjil. Apa maksud dari hadis ini? Menghafal artinya mengetahui nama Allah dengan pasti maknanya, sehingga dia masukkan dalam doa yang pasti. Gunanya apa? Gunanya untuk beradab kepada Allah. Ya, saya ambil contoh. Ibrahim waktu membangun Ka'bah berkata begini, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Ya, Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Sami dan alim asmaul husna. Jadi Tuhan kami, ya, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu beradab kepada Allah. Makanya disuruh masukin dalam doa kita, ya Allah, begini karena Engkau begini supaya nggak salah alamat. Contoh gini deh, saya serendahin lagi, jangan kita berdoa pada Allah, kita mohon pada manusia. Pak Tom, saya minta duit dong 20.000 karena saya yakin Pak Tom sangat kaya raya, punya saldo yang banyak. Nah, kita nyebut itu supaya kita diberi. Ngerti gak?
Jangan kita bilang sebaliknya, Pak Tom saya minta duit sama Pak Tom, saya yakin Pak Tom lagi bokeh. Oh salah alamat. Nah Allah punya alamat 99 nih. Maha apa, maha apa, maha apa, maha memberi petunjuk. Contohnya maha beri petunjuk, ya Hadi, Al Hadi. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah berilah petunjuk, ya Allah ya Hadi berilah petunjuk. Sungguhnya Engkau maha beri petunjuk, Kaulah yang Hadi. Itu maksudnya. Masukin Asmaul Husna dalam doa. Jangan salah sebut kan. Jangan salah sebut. Maaf, minta ampun ya Rozak. Itu maksudnya beradabnya pada Allah seperti itu. Ya, lihat surat Al-Isra ayat 110. Jadi menghafal itu seperti itu, bukan menghafal secara literal menghafal, bukan. Lihat Al-Isra ayat 110. Kul, katakan Muhammad, ud'u Allahu awid'u Rahman. Lihat ya. Serulah Allah, berdoalah pada Allah atau berdoalah pada Ar-Rahman. Lihat baik-baik, ayyaman tad'u, dari nama mana saja yang kamu dapat berdoa. Namanya ada 99. Ya. Jadi doa yang paling baik, berzikir paling baik, ia menyebut nama Allah, Asmaul Husna itu. Minimal nama Allah saja. Ya. Nah, di mana nama-namanya itu? Hadis nomor 6, lihat. Hadis nomor 6. Buka hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya maka dia masuk surga. Dialah Allah yang tiada satupun yang patut disembah. Ya, wallahu la ilaha illa huwa. Nama yang pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim, ketiga Al-Malik, keempat Al-Qudus, kelima As-Salam, keenam Al-Mu'min, ketujuh Al-Muhaimin, sampai terakhir As-Sabur di nama ke-99. Nah, Bapak doa pakai itu. Sudah saya taruh artinya di sampingnya itu. Al-Latif maha lembut, Al-Majid maha mulia, Al-Hakim maha bijaksana. Gitu. Ya, jadi sekaligus kalau Bapak memakai ini berarti Bapak berzikir dan berdoa. Berdoa dan berzikir sesuai perintah Allah. Ya. Ya sekarang jangan cuma minta aja tapi bilang, ya Allah, ya Rozak, ya Goni, ya Hamid, wahai yang membuka pintu rezeki dan yang maha kaya dan maha terpuji, bagi duit dong. Ya Wahab. Ya Wahab apalagi. Oke? Itu, ya. Jadi lengkap ini. Ya, Al-Mujib maha memiliki. Itu kalau dibaca apa salah saya dengar atau gimana? Ya Rahman gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan Ar-Rahman, jadi artinya nggak dipakai ya? Enggak, itu kan alif lam apa itu? Ma'rifah ya. Kalau itu kan Ar-Rahman tuh dari alif lam Rahman, Ar-Rahman bacanya. Jadi disingkatnya ya Rahman. Iya, dibuang dong. Jangan ya Ar-Rahman, bukan itu. Ya Rahman, ya Hadi, ya Allah, ya kan? Ya wujud semuanya. Biasa kalau Syukur-syukur Bapak bisa dalam doa Bapak semua namanya disebut dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Qudus, ya gitu semua. Syukur-syukur, ya Jabar Mutakabir. Jadi komplit alamatnya kalau syukur-syukur bisa. biasanya Allahumma lantas jalan. Ya. Boro-boro dibutuhkan. Ya betul itu betul ya. Rabbana wa taqabbal doa betul. Ya, betul itu. Ya, kita lihat dulu di hadis yang banyak Asmaul Husnanya ini. Jadi menghafal Asmaul Husna di tingkat dasar, Bapak cukup memakai
Ya, 33 dulu. 33 ya. Papirus 1936. 31 dulu ya, 31. Ya. Apa? Hah? Kan dari 3, 33. Iya, 19 31 1 sampai 13 36 dan 3 berapa itu? 36 dan 33 ya. Iya, 36 terus 33. 33. Ya. Yuk. Ya, ini hafalan yang sederhana aja. Al-Hasr, buka Al-Hasr ayat 19. Al-Hasr surat 59 ya? Ya. Ya, ayat 19. Oh, sorry, ayat 20 ya. Bukan ayat 20, ayat 21. Ayat 21. Ayat 22, maaf. Oke. Kan di situ disebut wallahul ladzi, dia Allah yang la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain dia. Alim yang berapa tadi? 19. Alimul ghaibi wasyahadah ya 19 ya. Warahmanur rahim 1 2. Jadi 19 1 dan 2. Terus wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir 3 sampai 13 tuh. 3 sampai 10 kalau enggak salah. Ya kan? Subhanallahi amma yusrikun. Terus wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna itu sampai 13 ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Aziz ayat aziz sama hakim. Sorry, bukan 36 33, bukan Aliyul Azim. Aziz berapa, hakim berapa. Itu aja hafalin dulu. Itu udah hafal berapa tuh? 13 sama 4, hafal 17. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrifun. Wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Berapa tuh? Jadi mau jadi hafalan apa enggak? Kering dulu. Ya, hafalin itu nanti tahu artinya bisa kemudian mempraktekkannya. Ya, kita itu adalah bagian pertama memakai 9 hadis. Saya tanya Bapak selesai sekarang apa diterusin 9 hadis berikutnya? Apa minggu depan aja? Minggu depan aja ya. Jadi kita sekarang praktek aja melihat contoh doa yang pakai Asmaul Husna. Ya, di Al-Quran. Ya, kita praktek dulu ya. Coba buka surat Ali Imran di ayat 8. Ali Imran ayat 8. Lihat baik-baik ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami ba'da is hadaitana, ya, setelah kami mendapat petunjuk, ya. Terus wahab lana, dan berikanlah petunjuk pada kami miladunka rahmah, dari sisimu, ya gitu ya kira-kira ya. Dan rahmati kamu dari sisimu gitu. Terus innaka antal wahhab, sungguhnya engkau antal wahhab, maha pemberi atau murah. Al-Wahhab itu Asmaul Husna. Jadi Allah mencontohkan sendiri cara berdoa padaku dengan namaku kayak gitu tuh.
Ya. Jadi kita mencari alamat yang benar. Itu salah satu contoh. Kita lihat lagi contoh lain. Coba saya kepengen kasih contoh lagi. Coba. Al-Baqarah. Yang tadi lagi ya. 127 dan 128. Ayo dibacakan Pak Agus. 127 dulu ya. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami, terimalah dari kami, gitu ya. Ya kan? Terus innaka, sesungguhnya engkau antas sami al-alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Paham ya? Jadi struktur doanya seperti itu. Ya, kalau kita mau minta sesuatu, doa itu. Nah, itu doa yang tadi Pak Agus baca, doa apa zikir itu? Hah? Zikir juga, doa juga. Lah ada sami sama alimnya gimana sih? Kan doa lah dengan menyebut namanya gitu. Ya. Seperti itu. Saya kira cukup dulu ya. Udah 1 jam 21 menit. Tadinya saya kira kuat nih dengan bagian kedua yang membicarakan itu Bang Aman nanti. Ada unsur Allahumanya, ada unsur Rabbanya, Rabbananya gitu. Minggu depan lah kita lanjutkan lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan dan kita bisa tanya jawab sebelum ditutup nih ya. Jadi saya tutup dulu tapi Dede jangan tutup dulu ya. Kita ada tanya jawab dulu. Apa kalau mau ada hafalan gimana? Apa sanggup gak? Sekarang enggak lah ya, udah ini udah pada ngantuk ya. Begini mau matinya usul khotimah. Ya udah, nanti sekalian minggu depan insyaallah ya. Macam-macam. Zikir langsung datang. Wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.